Pada zaman dahulu, terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang sangat cantik. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis, bahagia, dan sejahtera. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya sangat sedih dengan kejadian tersebut. Ayah anda, ibu yang kucintai kini telah tiada. Putih, jangan kau ratapi kepergian ibumu yang sabar ya nak. Ini adalah kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Hai Putih, aku membuatkan makanan ini untukmu. Apakah kamu menyukainya? Terima kasih bu, makanannya enak sekali. Aku sangat menyukainya. Ibu sangat senang jika kamu menyukai makanan ini. Besok akan ibu buatkan kembali untukmu. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Anakku Putih, apa kamu setuju jika ayah menikahi ibu Bawang Merah? Jika ayah telah yakin dengan keputusan ayah, Putih hanya akan menyetujuinya saja. Lagi pula ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Baiklah kalau engkau menyetujuinya. Ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapat persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah, semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah. Hei Putih, kau jangan hanya bermalas-malasan saja. Sana bersih-bersih rumah. Baiklah ibu, akan aku laksanakan. Putih, kau juga harus mencucikan pakaianku dan membersihkan barang-barangku ya. Iya kak, akan Putih kerjakan. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak di luar batas terhadap si Bawang Putih. Di suatu hari ketika Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai, tiba-tiba salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadari, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut, namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkan Putih. Putih tidak sengaja menghanyutkan pakaian ibu. Apa katamu? Cepat cari baju itu, jangan pulang sebelum kamu menemukannya. Baik bu. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu tiba-tiba Bawang Putih melihat ada seorang ibu tua yang sepertinya hendak pergi ke pasar. Maaf ibu, apakah saya boleh bertanya sesuatu? Oh, tentu nak, ada apa? Apa ibu melihat pakaian yang hanyut di sekitaran sungai ini? Oh, pakaian itu milikmu. Tadi ibu melihatnya hanyut beberapa saat lalu. Baik bu, terima kasih, saya akan mencarinya lagi. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam. Karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah, ia melihat gubuk tua. Permisi, apa ada orang di dalam? Siapa dirimu nak? Ada apa malam-malam begini? Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya sedang mencari pakaian ibu saya yang hanyut di sungai. Dan sekarang saya butuh tempat untuk bermalam. Bolehkah saya bermalam di sini? Oh, baju itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Aku akan kembalikan kepadamu, tapi dengan satu syarat, kamu harus menemaniku di sini untuk beberapa hari. Baiklah, Nek. Aku setuju asalkan Nenek mau memberikan pakaian itu kepadaku. Nak, kau telah menepati janjimu, dan aku akan menepati janjiku juga. Ini pakaian ibu tirimu aku kembalikan. Oh iya, tunggu, aku punya hadiah untukmu. Bawalah sabuk kuning ini untukmu. Terima kasih, Nek. Bawang Putih pun pulang ke rumah, dan begitu sampai di rumah,
bawang putih menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Saat bawang putih membelah labu kuning tersebut, bawang putih terkejut dengan apa yang ia lihat. Emas! Ini emas! Ibu, aku menemukan emas! Mengetahui hal tersebut, ibu bawang merah dan bawang merah langsung merebut emas yang ada pada bawang putih. Hai Putih, dari mana kau mendapatkan emas ini? Aku mendapatkan itu dari buah labu yang diberikan nenek tua di tengah hutan saat aku sedang mencari baju ibu. Begitu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah pun bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Permisi nenek tua, apakah engkau melihat bajuku yang hanyut di sungai beberapa saat yang lalu? Oh, aku menemukan bajumu beberapa saat yang lalu dan sedang aku simpan. Aku akan kembalikan kepadamu, tapi dengan satu syarat, kamu harus menemaniku di sini untuk beberapa saat. Baiklah nenek, aku akan mengikuti kata-katamu. Selama bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja. Nek, aku telah menginap denganmu di sini selama beberapa hari. Mana imbalan buatku? Baiklah, ambillah buah labu ini untukmu. Begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut. Jika bawang putih melihat, ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Begitu bawang putih sudah tak ada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Dari cerita yang sudah kita saksikan sama-sama, hikmah yang bisa diambil dari cerita ini antara lain, sifat serakah tidak akan mendapatkan berkah, melainkan hanya mendatangkan musibah.